Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siap belajar? Siap. Sudah sarapan? Sudah. Oke, silakan dipersiapkan buku, alat tulis. Oke, pakaian dirapikan. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita doa. Ya, doa keras, silahkan pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Selanjutnya, mari kita membaca surah-surah pendek, yaitu surah An-Nas. Kita mulai. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, terlebih dahulu atau yang bisa bantu Bapak apa materi pelajaran kita sebelumnya? Tentang sifat nabi Rasul. Ada berapa sifat wajib bagi Rasul? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, pada hari ini kita akan belajar tentang tujuan diutusnya Rasul. Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran yang kita capai itu apa? Yang pertama, siswa dapat menjelaskan tujuan diutusnya Rasul. Oke. Selanjutnya, mari kita memperhatikan video pembelajaran tentang tujuan diutusnya Rasul. Kita percaya bahwa ada Allah yang menciptakan kita dan alam semesta ini. Allah berkehendak untuk memberi petunjuk kepada seluruh manusia, sehingga Allah memilih manusia pilihan yang memiliki kemampuan untuk menerima penjelasan tentang ajaran agama. Manusia pilihan Allah inilah yang dinamai Nabi dan Rasul. Nabi adalah lelaki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul
seorang rasul menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Tuliskan nama Rasul yang diutus untuk umat manusia setelah Nabi Isa. Nabi Muhammad, Rasul diutus oleh Allah untuk memberikan wahyu yang berisi petunjuk hidup. Salah satunya adalah supaya manusia beriman kepada Allah. Tugas utama seorang Rasul dan menyampaikan wahyu dari Allah agar umat manusia Sudah untuk kelompok 3. Dari hasil presentasi dari setiap kelompok, selanjutnya Bapak akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Kemudian ada 25 nabi dan rasul wajib kita ketahui dan wajib kita imani. Kemudian ada juga namanya Rasul Ulul Azmi, itu nabi yang diberi keteguhan hati, itu Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Selanjutnya siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan? Oke, silahkan. Nabi adalah lelaki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Mari kita merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Senang. Ada berapa nabi dan rasul yang wajib diketahui? 25. Oke, ada 25. Dan selanjutnya ada materi yang kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang hikmah diutusnya Rasul. Hikmah diutusnya Rasul. Kemudian baiklah, marilah kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
pakaian dirapikan. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita doa. Kita doa keras, silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Selanjutnya mari kita baca surah pendek yaitu surah An-Nas. Mulai. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, terlebih dahulu atau ada yang bisa bantu Bapak apa materi pelajaran kita sebelumnya? Tentang sifat wajib bagi Rasul. Ada berapa sifat wajib bagi Rasul? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, pada hari ini kita akan belajar tentang tujuan diutusnya Rasul. Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran yang kita capai itu apa? Yang pertama, siswa dapat menjelaskan tujuan diutusnya Rasul. Oke. Selanjutnya, mari kita memperhatikan video pembelajaran tentang tujuan diutusnya. Tujuan diutusnya Rasul. Kita percaya bahwa ada Allah yang menciptakan kita dan alam semesta ini. Allah berkehendak untuk memberi petunjuk kepada seluruh manusia, sehingga Allah memilih manusia pilihan yang memiliki kemampuan untuk menerima penjelasan tentang ajaran agama. Manusia pilihan Allah inilah yang dinamai Nabi dan Rasul. Nabi adalah lelaki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul Jadi Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Rasul diutus untuk memberi kabar gembira kepada manusia. Rasul diutus untuk membawa peringatan. Kabar gembira itu diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ada juga kita kenal namanya Rasul Ulul Azmi. Ya, ini adalah Rasul pilihan. Kenapa dinamakan Rasul Ulul Azmi? Karena ini adalah memiliki keteguhan hati yang kuat. Yang pertama itu adalah Nabi Musa, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Isa, yang terakhir Nabi
1, 2, 3. Ya. Ya, silakan dikasih HP-nya.
Kemudian ada